Halo para sahabat, kembali bertemu dengan saya Philips. Pada video kali ini saya akan membagikan beberapa fakta, informasi tentang ukuran droplet dan ukuran virus COVID-19 dan bagaimana implikasinya. Droplet adalah percikan cairan yang keluar dari hidung, dari mulut ketika kita bernapas, berbicara, berteriak, bernyanyi, bersin, dan sebagainya. Droplet memiliki ukuran yang besar sampai 1 mili, yang biasa kalau ada pepatah sedia payung sebelum keciprat ya. Tetapi ada juga yang ukurannya kecil, yang dikategorikan sebagai aerosol, suatu bentuk koloid ya, cair di dalam gas yaitu udara. Ukurannya memiliki jangkauan dari 1 mikron atau 1/1000 mm sampai 1/10 mm. Kita ambil yang tengah-tengah saja, 1/100 mm. Itu pun kita tidak bisa lihat ya, karena sudah sangat kecil. 1 mili dibagi 100, waduh kecil sekali ya. Nah, sekarang masuk ke virus. Ya. Virus COVID-19 memiliki ukuran dalam jangkauan 50 sampai 150 nanometer. Ya. 50, 150 kita ambil saja yang 100. 100 nanometer setara dengan 1/10.000 mm. Sangat kecil. Kita ambil perumpamaan saja, apabila droplet yang 1/100 mm itu adalah bola ini. Ya, ini kita 1/100 mm perumpamaannya. Dan ujung jarum pentul ini adalah partikel virus COVID-19 yang 1/10.000 mm, atau kira-kira diameter virus COVID-19 ini 1/100 dari diameter benda ini. Ya. Ini akan sulit sekali bisa kita deteksi karena begitu kecil. Dan fungsi dari droplet ini adalah sebagai kendaraan karena mengandung virus. Ketika kita melakukan aktivitas, droplet bisa keluar dari hidung atau mulut kita. Droplet ini ada yang mengatakan akan jatuh ke tanah dalam waktu kira-kira 1 menit. Tentu saja ini dengan asumsi tidak ada angin dari alam, dari AC, dari fan, atau orang lewat, mungkin betul 1 menit. Tetapi kalau kita melakukan aktivitas yang berbeda, bukan hanya berbicara atau bernapas, tetapi kita berteriak, bernyanyi, atau bersin, maka droplet ini akan mencapai tanah dalam waktu yang lebih lama karena jangkauannya juga lebih jauh. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa droplet bisa mencapai jarak 1 sampai 2 meter yang menjadi dasar untuk social distancing. Itu benar, tetapi dengan asumsi tidak ada angin dan aktivitas kita normal. Kalau kita aktivitasnya lebih dari itu, kita berteriak misalnya, maka droplet itu bisa menjangkau lebih dari 2 meter. Fakta yang berikutnya, droplet kalau ukurannya cukup besar, maka dia bisa mencapai tujuannya dalam kondisi masih basah. Tetapi ingat, untuk yang ukurannya lebih kecil, yang bahkan kita tidak bisa lihat, itu bisa saja sebelum mencapai tujuannya sudah kering. Ya, tujuan itu bisa berupa tanah, lantai, bisa berupa pakaian kita. Ada orang berbicara nggak pakai masker, sampai ke tubuh kita dropletnya, tapi sudah dalam kondisi sudah kering, bisa. Atau menyentuh masker yang kita kenakan. Bisa dalam kondisi basah, bisa dalam kondisi kering.
Kalau dalam kondisi kering, tentu saja yang nyampe bukan dropletnya lagi, tetapi udah langsung virusnya. Kalau dalam kondisi basah, bisa saja plok nempel di masker. Dalam waktu beberapa menit misalnya mengering ludahnya ya atau cairannya. Maka yang tertinggal apa coba? Partikel virusnya. Selanjutnya partikel tersebut bisa saja akan masuk semakin dalam mengikuti tarikan napas kita dan seterusnya. Dan ini akan menyangkut berapa lama masker boleh dipakai dalam kondisi cukup aman. Berapa lama, kemudian berapa lapis yang masih aman. Khusus tentang masker ini, macam-macamnya, keamanannya akan saya bahas dalam video terpisah. Baik para sahabat, keep safe, keep healthy. Jangan lupa 5M dan vaksinasi. Sampai bertemu dengan saya di video selanjutnya.